Ya pertama-tama kita tuh di sini gitu. Apa ini? Ini. Halo, dia lagi di mana? Lah. Oh, lagi. Iya. Nggak ada yang free berarti ya? Ya udah oke deh. Ya, oke deh ya. Semoga. Iya. Kalau rumah di mana? Kok juga? Jauh Pak, Hah? Depok. Oh Depok, Depok mana? Di Meruyung. Ruyung. Oh, Serpong. Lebih jauh lagi dia. Iya. Lu jadi balik lagi ke sana? Iya, balik ke sana. Tapi ini udah masuk Depok juga kan, Pak? Masuk Depok ini? Oh, masuk Depok ya? Masuk Iya. Depok ini. Berarti bikin dimsumnya di sini ya, Pak? Di sini. Yang produksinya di sini. Langsung jadi atau gimana ya? Bahan Jawa yang lain. Setengah jadi, tinggal Udah jadi. Udah jadi. Sebenarnya udah jadi. Cuma kita frozen lagi kalau enggak. Tapi semenjak pasca Idul Fitri jarang yang sampai frozen. Produksi habis. Ya, oke, gimana? Oke, gini Pak. Pertama-tama saya pengen kenalan dulu kalau ini tuh pengen tugas kuliah Pak. Nama matkulnya kerja praktik gitu. Nah, jadi kita disuruh cari usaha yang ber-NIB gitu sebagai syaratnya gitu. Nah, terus kita tuh bikin sistem buat usaha ini gitu Pak. Membantu Ya, jadi membantu UMKM gitu. Ya. Terus dari usaha Bapak yang sekarang ini apa ada masalah di sistemnya gitu? Kayak misalkan penginputan omsetnya totalnya dari semua cabangnya apa gimana gitu Pak? Kalau untuk saat ini mungkin karena kita udah pakai ini juga aplikasi. Udah aplikasi namanya Aplikasir. Memang itu berbayar dan per outlet gitu. Nah, untuk sampai saat ini kan ada untuk yang kedai, kalau kita sebutnya kedai lah. Kedainya ada 15. Terus di sini central kitchen-nya. Jadi semuanya diproduksi di sini dulu, gitu. Baru nanti disuplai ke kedai-kedai. Nah, itu baru berjalan mulai dari Januari.
pakai aplikasi itu. Baru banget Iya, berarti. karena baru saya temuin itu yang kebutuhan. Karena kebutuhannya misalkan produksi hari ini 6.000 piece. 6.000 piece ini masuk ke input ke stok yang ada di sini di aplikasinya. Iya. Nah, setelah itu dari aplikasi ini langsung ditransfer Ke cabang-cabangnya. ke cabang-cabangnya. Iya. Nah, itu bisa Iya. dari aplikasi itu. Jadi nggak manual. Dan Iya. si kan yang ada kemungkinan fraud itu adalah yang di kedai. Iya. Karena dia penjualan langsung direct ke konsumen, yang mana itu langsung dia, apalagi yang cash ya. Iya. Kita kan nggak mungkin nggak nerima cash, nanti Iya. viral lagi kayak Roti Ho kan. Iya. Gitu. Makanya ini kan yang rentan nih yang cash. Iya. Tapi dengan adanya sistem itu dia nggak bisa fraud karena kita lock untuk dia. Jadi di sini udah misalkan udah di ke kedai yang 15 lah yang paling akhir, kita udah transfer stok 300. Iya. Nah, dia nggak bisa ngurangin jumlahnya Ya, soalnya kita udah misalnya 300 kan. 300, iya. Biasanya segitu gitu. Iya, kecuali dia ngejual. Iya. Ketika dia ngejual itu otomatis berkurang stoknya. Iya. Sampai nanti closing di sistem kelihatan stoknya berapa, kita tinggal cocokin dengan fisik. Iya. Gitu. Nah, itu alhamdulillah waktu itu sih dari semenjak 2023 lah kita mulai pakai sistem. Itu kendala emang di situ. Akhirnya saya nyari-nyari, ya alhamdulillah nih Januari kemarin ketemu gitu, sehingga benar-benar stoknya itu udah by system. Tadinya mah manual, kita dikirim nih sama bagian operasional 300, dia nyatet biasa di kertas, ada kertas laporan. Iya. Tuh, kejualnya kita ngejual apa, dia nginput ke POS ya. Tapi kita ngitung manual lagi. Tuh, cuman kalau sekarang udah alhamdulillah. Kalau untuk kendala mungkin di marketing deh. Di marketingnya. Ya, karena sampai saat ini kita belum main marketing. Medsos pun kita belum main. Tapi IG-nya udah ada. Tapi kita belum benar-benar kita pakai gitu, belum kita maksimalkan. Di IG, kalau TikTok belum ada. Ya web apalagi belum. Web itu baru dapat yang dari ini aplikasi. Itu dapat. Jadi dia memang kalau kan saya pakai berarti 16 akun. 16 akun itu kan macam apa, beda-beda tuh kan akunnya. Apa namanya? Mungkin database-nya ya beda-beda. Database beda-beda. Dari 1 ke 2. Iya. Beda-beda. Gitu. Nah, dari 16 itu saya ngambil satu buat apa ya disebutnya, dia emang ada biaya lebih sih buat si webnya ini hidup. Apa domain apa nggak ngerti deh. Itu per tahun atau Ya domain. Nah, itu tergantung kita. Kalau saya ngambilnya per tahun. Per tahun itu ngambilnya. Nah, cuman belum dikelola gitu. Sampai sekarang tuh belum dikelola. Nah, itu paling, dan itu pun dari dia. Jadi apa belakangnya itu OL shop apa? Ya domain, nama misalkan kayak nama dimsum, belakangnya awal shop gitu. Iya, gitu. Ya, itu domain. Ya, mungkin itu. Karena saya nggak begitu paham ya. Kayak gitu ya. Jadi ya emang belum terlalu diinin. Mungkin kalau misalkan ditanya kendala, lebih ke itu sih, ke marketing yang mana konsumen kita yang jauh. Itu konsumen kita yang jauh ya sebetulnya kan bisa pakai instan tuh bisa, tapi kita belum punya sistem itu gitu buat yang orderan jarak jauh itu. Apalagi semenjak ini nih, setelah pasca Idul Fitri ya, mungkin orang yang kemana dia bawa gini ya, bawa dimsum itu buat hampers ya. Iya, buat hampers enak mungkin. Akhirnya dia kontak ke admin kita, cuman kendalanya itu
jauh. Sedangkan ini makanan. Iya. Kalau pakai JNE atau ini yang reguler kan hari-harian ya. Iya. Jadi nggak Nggak bisa. Jadi itu mungkin kalau untuk di sistem ya ininya kendala-kendalanya. Hmm. Kalau misalkan kita buatin web gitu, Pak, kira-kira fitur apa yang Bapak mau itu, misalkan dashboard buat analisis omset totalnya gitu, atau gimana menurut Bapak yang Bapak mau? Mungkin kalau untuk web itu lebih ke ini sih ya, ke branding aja. Sebenarnya aja. Lebih ke branding. Jadi Oh, gitu. dari mulai sejarahnya, Ya. terus berdiri tahun berapa, Profile. ya lebih ke Soalnya biasanya kalau orang cek di Google Maps gitu kan, nanti kan biasanya ada nomor HP, terus website gitu kan. ya. Nah itu belum ada kan ya? Saya Belum. lihat juga belum ada. Belum ada itu. Ah. Itu belum ada kalau begitu. Hanya apa namanya? Ya mungkin untuk yang dasar mah kayak ya lebih ke profile aja sih. Profile aja. Ya, lebih ke profile, terus ya intinya buat branding lah. Itu. Oh gitu. Jadi kalaupun nanti sewaktu-waktu kita main medsos Ya, dan dia ngecek di Google, itu kan udah ada. udah ada. Itu. Ah, Udah ada, oh ini sejarahnya ini. iya. Karena kan sekarang mah apa ya, kalau kita viral dengan harga murah itu udah biasa. Iya, Main. Iya, itu paling cuman kalau dianalisis itu trafficnya nggak lama. Iya. Tapi kalau kita langsung nyentuh ke psikologi orang, Iya. itu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi kebutuhan langsung. Masalah harga kalau udah psikolog dia yang kena, Iya. itu masalah harga dia udah nggak mandang. Betul. Mau berapa harganya pun bakalan dia beli. Iya. Gitu. Makanya kita nggak main di harga. Ya kalau udah brandingnya bagus mah, Iya. kayak HP iPhone terus turun mahal harganya. Iya. Iya, betul. Padahal mah susah makanya ya. Kita bukan Android. Iya. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita bikinin web gitu, cuman itu aja gitu, Pak. Ya, mungkin itu sementara Gitu. itu. Karena kalau untuk langsung ke apa namanya, biasanya kan ada tuh juga tuh yang langsung ya apa namanya order ya, Ya order Iya, langsung bisa misalnya. order gitu ya. Ah. Itu kayaknya belum deh, kita hold dulu. Oh, belum mau. Iya, Hmm. karena memang Yang kena jauh ya Pak. apa? Yang kena Betul. jauh, yang kena luar, Itu. orang luar. Dan faktor keduanya adalah kenapa sampai sekarang saya belum main medsos, karena produksi kita belum mumpuni. Oh, Belum. Iya. Itu. masuk Sedangkan kebutuhan ini kalau untuk amannya per hari itu harus di 8.000 sampai 10.000 per hari. Tapi sekarang kita baru sampai 6.000, 7.000 Hmm. itu per hari produksinya. Makanya belum aman. Khawatir kalau viral bakalan jadi bumerang. Iya, benar. Ya kan? Iya. Viral-viral tapi produknya nggak ada. Iya. Gitu. Produknya habis terus. Ya, Gimana kayak, sih? kayak Aldi's Burger tuh yang lagi viral sekarang. Katanya udah beli burger Bangor aja, semua burger milik Allah katanya. Karena stoknya habis tuh kan, terus udah Iya. beli yang lain. Gitu. Nah, terus itu apa ya? Hmm. Oh iya, kalau misal berarti yang udah ini GoFood gitu atau Shopee Food gitu udah belum, Mbak? Udah. Oh, udah. Kalau itu udah ada semuanya. Oh. GoFood, Mungkin GrabFood, nanti sama Shopee. bikin websitenya kita integrasiin ke situ aja. Boleh. Nah, itu bisa. Nah. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau WA juga main nggak? Kalau misal ada yang WA order ada. lewat WA gitu. Bisa nanti lewat admin. Oh ya, nanti Nah, jadi integrasiin juga. gitu. Iya, bisa diintegrasikan ke itu ke WA admin. Ya. Bisa kayak gitu. Soalnya takutnya gini, Pak. Ini kan buat tugas KP gini. Takutnya kalau terlalu simpel webnya nggak boleh gitu. Oh, oke. Nah, jadi harus dibikin fitur-fitur apa gitu kan. Menarik kan. Iya. Ya, biar lebih berguna gitu lah. Kalau misalkan ada ide apa nggak apa-apa, ini aja. Misalkan
Pak kayaknya tambahin ini deh, tambahin ini. Silakan aja, boleh aja kayak gitu tuh. Karena saya pun masih awam ya. Kayak kalau buat itu web itu apa aja iniannya, saya nggak Kira-kira ngerti. kalau menurut lu apa, Dit? Kalau untuk ini mah pemesanan paling kalau yang benar-benar bagus. Pemesanan. Ya. Nah Yang paling mungkin kayak tadi yang integrasi ke Shopee Food gitu. iya itu Iya. paling. Kalau tadi ada mikir rencananya gini Pak, kayak bikin apa sih perharinya omsetnya berapa, jadi cabangnya terus di input gitu. Ada Jadi ntar grafiknya dia- nanti. Ada grafiknya. Grafik Kayak jadi per hari grafiknya. per hari turun apa enggak ya dari sebelumnya gitu. Iya. Jadi ada perbandingannya gitu Pak. Nah, Iya. terus saya juga punya ide gini, Pak. Dari grafik-grafik data-data ini dianalisis sama AI gitu. Nanti ya, nanti bagusnya gimana gitu-gitu. Bisa itu. Tapi si nominalnya kelihatan. Gimana kelihatan, kalau kan di input gitu. Kalau misalkan grafiknya aja tapi nominal nggak kelihatan, bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja. Iya. Bisa. Jadi kayak per hari tingkatnya naik terus tiba-tiba besoknya Iya. turun gitu kan. Iya, grafiknya aja Ya, jadi angkanya nggak kelihatan bisa. iya. Jadi nggak usah, angkanya nggak usah. Terus bisa juga itu maksudnya gini Pak, websitenya itu buat owner aja yang buka gitu. Yang bisa Oh, lihat gitu. Masuknya owner aja bisa. Apa aja yang bisa buka. Ya, kalau bisa Buat mah. umumnya beda lagi, kayak Iya. profil kayak dulu kan tadi bisa. profilnya Iya. aja. Oh. Jadi kalau misalnya mau lihat data-data keuangannya tinggal login gitu. Iya. Boleh kalau kayak gitu mah. Saya khawatirnya Kelihatan kan Kelihatan sama orang-orang. umum, iya. Nggak mungkin lah. iya, Iya. terjadi ria. Kayak Iya. kayak toko satu login ada buat khusus akun toko satu, Nah, akun toko iya. dua, kayak nginput berapa pengeluaran kayak ininya, nominal penjualannya. Iya. Nah, tapi Nah, masalahnya nanti bisa masuk ke berapa itu. itu masalahnya kan tuh tiap cabang harus input ke web itu, Pak. Iya, nanti admin Nah. paling yang input. Iya. Ada Nah, itu lagi. nggak apa-apa kan ya kayak gitu. Karena memang hasil penjualan itu semuanya ke admin keuangan di sini. Nanti paling admin keuangan yang input. Tapi kalau yang aplikasi yang Bapak pakai itu udah ada kayak gitu belum sih? Udah ada sebetulnya. Oh, udah ada. Nah, sebetulnya udah ada. Nih. Kalau bayangan kita tadi itu Pak, kayak biar kelihatan semua cabangnya ada grafik-grafiknya gitu. Penghasilan. Nah, ini model kayak gini nih. Ini kan grafik bulan Maret. Oh iya iya. Nih. Ini dia satu cabangnya atau gimana Pak? Ini satu cabang. Kalau Kalau lihat seluruh cabang gitu nggak? nah kalau seluruh cabang nggak bisa karena ini akunnya sendiri. Oh, nah Karena itu dia, bisa karena jadi dia solusi. beda database tuh. Iya. Memang apa namanya perbedaannya dari yang sebelumnya itu kan saya pakai aplikasinya POST. Hmm. Nah POST itu dia bisa ngelihat dalam satu hari itu dari seluruh cabang ini bisa kita lihat omset satu hari itu. Nah tapi dia nggak bisa atur stok per cabang. Yang ngatur input stok per cabang. Ya, karena mungkin database-nya nyatu Oh iya. gitu. Nah kalau yang ini database-nya misah. Jadi stoknya masing-masing cabang. Jadi datanya pun data laba ruginya, terus Per cabang. iya gitu. Buku besar itu semuanya jadi per cabang. Neraca saldonya ini jadi per cabang. Iya. Paling saya akun yang di sini, akun yang rumah produksi ini yang saya input semuanya. Jadi dari seluruhnya dari 15 ini diinput ke satu akun yang di sini. Jadi input manual lagi di sini gitu. Apa gimana? Iya, nginput lagi. Oh. Nanti kan diverifikasi nih. Hasil Iya. penjualan semuanya diverifikasi Iya. sama apa namanya admin keuangan. Iya. Terus setelah diverifikasi udah nggak ada selisih atau segala macam, nanti bakalan diinput ulang di akun yang rumah produksi ini. Jadi keuangannya semuanya di sini saya. Gitu. Masing-masing itu ada laporannya, tapi yang
terintegrasi semuanya ada di satu akun itu. Tapi pas di satu akun ini yang utama semuanya harus diinput manual lagi gitu di sini. Iya. Iya, harus diinput juga, Oh. harus diinput manual. Nah, Betul. kita mungkin jadi solusi juga tuh nanti di Bisa. web ini nanti kita bikin misalkan setiap cabang input sendiri-sendiri per cabang itu. Nanti Nah, itu otomatis secara real time secara masuk, real time masuk Hmm. ke sini jadi satu semua gitu. satu. Jadi satu Sistem. sistem. Iya, by sistem. Jadi nggak usah input manual lagi. Tapi ada POS-nya. Pasti maksudnya apa? POS itu ini point of sales. Yang kalau kasir. Kayak history rincian gitu bukan? Jadi kalau Oh, ada langsung yang- input ke kasir gitu. Iya, Oh. karena kan ini dia data ini dari per outlet itu dia dapatnya dari inputan si karyawan iya. kedai. Iya pasti. Heeh. Kayak penjualannya juga pakai itu sistem Langsung itu. gitu ya. Iya, Kayak- itu jadi kayak- langsung itu Kayak orang dia ngejual, kayak kita ngejual, Hmm. langsung kita input. dia input, Hmm, langsung masuk. Cuma bisa aja Pak bikin Hmm. gitu juga. Iya, Nah, jadi kayak gini kayak ada yang beli nih langsung diinput sama dia. langsung input Ya, ya. nanti Ah. masuk ke kampung dimsum sini. Ya, Ya, jadi lah. penjualan. Nah, nanti di akhir ketika closingan itu besok paginya itu disatuin semuanya. Dan si admin punya akunnya masing-masing setiap kedai. Nanti dilihat, oh ini kayak gini nih. Nah, nih contohnya. Yang hari ini cash-nya segini, GoFood-nya segini, QRIS-nya segini, BCA-nya segini. Ini contohnya. Nah, nanti bakalan divalidasi sama si admin. Uangnya bener nggak, cash-nya ada segini. Tuh. Terus di GoFood-nya bener nggak, ada orderan segini. Tuh. Nah, kalau udah benar semuanya, barulah admin input nih yang ini tuh di akun yang utama. Ini kan per satu cabang ini kan ya? Ya, ini baru saja Bang. Satu cabang. Berarti tuh yang itu harus ngintutnya banyak tuh sampai 15 ya? 15 Iya. kali. Iya. Wah. Nah itu jadi masalah tuh Bang. Heeh. Ya, kemarin bisa jadi solusi kayak Bisa disolusi nanti. kasir Nah. input, langsung secara real time masuk ke sini, nggak usah diinput Nah. ulang. Jadi nggak Iya. capek-capek lagi. Bisa Nah. itu. Nanti Waalaikumsalam. Aduh. Kurang, Mas? Jadi kayak Mungkin nanti webnya juga bisa jadiin PWA gitu Pak. Jadi kayak aplikasi tapi berbasis web gitu. Ya. Nah, jadi biar nggak usah masuk ke browser lagi jadinya. Ya. Nah, Nah. gitu. Nah itu bisa bikin gitu. Nah terus lanjut ke ini Pak, buat profilnya nih ya Pak. Bagaimana awal mula berdirinya kampung dimsum nih Pak? Awal mulanya itu apa ya, berawal dari hobi sih, hobinya istri saya. Hobi istri, memang istri suka apa ya, kalau dibilang orang sini tuh bikinan Nah, ya. gitu. Jadi apa yang dia suka itu dia bikin. Nah, kebetulan memang waktu itu kan kerjanya di BSD, suka pulang lewat Pamulang. Di Pamulang itu kan banyak dimsum. Iya. Iya. Nah, ya sama, saya pun suka beli itu. Hmm. Kita beli terus akhirnya pas tahun 2021 itu ya dia bikin, awalnya buat konsumsi sendiri gitu. Tapi ya emang kita udah dari dulunya suka dagang ya, Iya. jadi coba jualin. Iya. Tuh, dijual lewat WA, ternyata ya alhamdulillah responnya makin kesini makin banyak ininya, apa namanya, pesanannya itu mesti di dapur sendiri. Terus tahun 2022 kita memberanikan diri buat buka kedai, satu kedai kayak gerobak, dan itu alhamdulillah responnya bagus gitu. Nah, tahun 2023 kita tambah lagi cabangnya 2.
kedai 2 maksudnya. Iya. Kedai 2 itu tahun 2023. Kemudian tahun 2024 nambah 2. Nambah 2 2024, kemudian 2025 kita tambah 6 jadi 10. Nah 2026 ini kita nambah 5 jadi 15 gitu. Yang bilang yang di sini bikin rumah produksi ini tuh rumah produksi baru beroperasi tahun 2025. Rumah produksi ini masih baru tahun 2025 ininya operasionalnya. Tadinya mah di dapur rumah gitu karena permintaan makin banyak ya gitu. Kan ya lumayan kalau nggak kita ini kan akhirnya kita coba bikin rumah produksi sampai sekarang pun ya alhamdulillah. Jadi tadinya depan doang nih, di depan ini doang. Terus baru November kemarin 2025 kita luasin lagi ke belakang. Karena kita mau stok kita selalu kurang. Ketika kita mau nambah karyawan, tempatnya nggak ada. Kurang. Itu akhirnya kita luasin ke belakang. Nah sekarang kejadian sama lagi kayak gini. Mau nambah karyawan lagi. Gitu ya. Tempatnya kurang lagi. Makanya mudah-mudahan bisa lebih ekspansi lebih besar lagi. Nah, yaitu ininya dan apa ya? Ya kita masih bentuknya masih UMKM, ya masih UMKM dan bentuk dimsumnya pun masih yang bulat aja. Oh, iya. Belum ada variasinya. Gitu. Belum ada variasinya. Karena emang waktunya juga belum sempat gitu. Untuk ngejar yang bulatnya aja kita ya karyawan bisa dibilang ngos-ngosan gitu. Ngejar itu keteteran gitu. Nah, makanya belum ada, baru yang bulat aja. Tuh. Ya itu sejarah singkatnya sih. Berarti awal berdiri itu 2022. Kalau berdiri 2021. Oh, 2021. Awalnya, ya. Tapi Baru kan kedai baru buka 2022. kedai 2022. Oh, gitu ya. Nah, terus tujuan besarnya yang untuk ke depan tuh yang dicapai buat brand ini tuh apa, Pak? Apa mau ekspansi ke Ya. luar kota, apa ke luar negeri bahkan? Gimana, Pak? Ya, kalau untuk jangka pendeknya kita mau memperluas dari satu rumah produksi dulu. Ya, dari satu rumah produksi kita mau memaksimalkan berapa kedai yang dijangkau dari satu rumah produksi. Nah, kalau memang sudah maksimal, untuk jangka menengahnya adalah kita mau ekspansi rumah produksi dulu. Siap, hati-hati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas itu berubah. Jadi itu untuk jangka menengah rumah produksi dulu, rumah produksi yang kita mau ekspansi. Misalkan contoh kita agak sulit kalau misalkan kita buka kedai di area Bogor gitu. Karena kenapa? Harus ada rumah produksi dulu gitu. Nah makanya sebelum itu kita jangkau yang di sini dulu nih, yang di sini dulu jangkauannya ini muter. Kalau sekiranya sampai ke mana, sampai ke Cinere itu bisa, ya kenapa enggak dari satu rumah produksi ini. Kalau sanggup untuk operasionalnya. Tapi kalau nggak sanggup berarti kita harus ekspansi rumah produksi dan membuat rumah produksi baru. Iya, untuk rumah produksi baru, jadi harus nyari titik lagi gitu. Dan ya jangka panjangnya yang pastinya setiap kampung pada waktunya akan menjadi kampung dimsum. Mantap. Ya, itu jangka panjangnya. Karena kan kalau nama kampung itu kan apa ya? Semua orang bisa nerima, ya kan? Di Sumatera pun ada kampung, gitu.
Kalau kelurahan belum tentu loh, Iya. ya kan? Kelurahan cuma ada di kota, Iya. ya kan? Atau desa. Desa itu kan cuma ada di kabupaten. Iya. Di kota nggak ada Iya. desa, adanya kelurahan. Kelurahan. Yaitu apa? Ininya, planningnya. Oke. Nah, terus kan dimsum tuh nggak cuma brand Bapak ini ya. Ya. Nah, apa yang membedakan brand Bapak sama brand kompetitor yang lain gitu? Oke. Nah, yang pertama pembedanya adalah dari bahan baku. Bahan baku. Kehigienisan bahan baku ini kita utamain. Ya, contoh kecilnya aja, dari mulai bahan karena dimsum itu bahan baku utamanya adalah ayam. Iya. Nah, ini ayam benar-benar kita sortir. Ketika memang ada reject dari suppliernya, ini akan kita tolak, kita reject. Gitu. Nah, ditambah lagi kalau yang sekarang lagi banyak musim itu kan dimsum mentai. Oh iya. Nah, dimsum mentai. Itu kita bikin juga, tapi bukan hanya itu. Jadi kalau kita dimsumnya dimsum topping. Toppingnya ini untuk saat ini kita ada mentai, ada yang pedas, ada yang ori. Terus ada bolognese, ada toppingnya juga sisem, wijen. Terus ada saus keju, kari. Nah, ya ini mungkin kalau misalkan kayak modelan saya yang dulunya makanannya nasi uduk, gorengan itu nggak masuk lidahnya. Iya. Nah, kalau yang anak-anak yang sekarang mungkin masuk tuh lidahnya gitu. Tapi ternyata bagus, responnya bagus. Nah, ini yang jadi pembeda kita gitu sama pelayanan di kedai. Pelayanan di kedai itu sebisa mungkin kita maksimalkan buat ramah, terus cepat, jadi nggak terlalu lama nunggunya. Itu sih yang ini yang kita bedakan, karena kalau misalkan untuk masalah murah, ya tadi saya bilang orang banyak jual murah, itu orang banyak jual murah, tapi kalau yang punya kualitas ya beda. Kagak semua orang ada. Iya. Nah, Itu. dari seluruh produk yang tadi Pak, yang kayak mentai terus dan lain-lain, yang paling best seller tuh yang mana Pak? Yang paling penjualannya paling tinggi lah. Gitu. Sebenarnya semuanya best seller. Semua best seller. Semuanya best seller. Alhamdulillah semuanya best seller. Karena kenapa saya bilang semuanya best seller? Karena semuanya ini diproduksinya jangka waktunya hampir bersamaan. Ya kan? Biasanya kan kalau yang benar-benar best seller tuh dia terus yang diproduksi. Ya kan? Yang lama karena lama nih trafficnya nggak terlalu cepat, akhirnya ya nggak ikut produksi tuh. Gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah semuanya ikut berproduksi. Walaupun banyak orang yang sukanya mungkin mentai, mungkin udah ke udah ke framing gitu loh. Bisa mentai gitu. Ya banyak yang milihnya mentai, tapi kita selalu suggest ke konsumen, nggak apa-apa Kak, cobain dulu topping kita gitu. Kita suggest, ya alhamdulillah berkat kayak gitu mereka jadi suka, ternyata enak juga ya ini gitu, ternyata ini enak juga ya gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Jadi dari segi penjualan tuh semuanya rata gitu. Semuanya rata. Ya. Waktu itu ada yang kurang itu lada hitam, black pepper, iya. Itu nggak kurang, akhirnya kita eliminasi. Oh gitu. Tuh. Nah, terus dari usaha ini apa udah ada sertifikat halal gitu Pak? Halal udah ada. Nggak ada. Ya. Itu ada ID-nya tuh. Iya. Bisa dicek ID-nya. Iya. Lalu apa ada ini Pak, foto-foto yang bagus gitu buat
ditampilin di websitenya gitu? Profil. Atau udah ada apa belum? Ada sih foto-fotonya. Oh, iya. Nanti ya coba aja ya. Oh, iya. Saya kirim aja, disortir aja lagi. Ya, Iya, siap. Pak. Kalaupun nggak ada yang bagus, bilang aja Pak nggak ada yang bagus gitu. Ntar saya coba Iya. ini lagi, foto lagi. Dan nanti dibantu kalau itu. Iya. Lalu apa ya? Di tahun ini atau tahun depan apa ada rencana lagi buat nambah cabang gitu, Pak? Pastinya ada, Ada. pastinya ada, tapi bukan tanpa perhitungan. Harus Wah. ada perhitungan matang. Bentar. Bukan tanpa perhitungan karena baru Februari kemarin kita langsung nambah 5 gitu. Nah 5 ini kan kita harus nunggu BEP-nya dulu. Harus lihat dulu hasilnya. Ya, kita harus break even point-nya dulu. Iya. Sampai ke BEP-nya dia berapa bulan. Kalau misalkan 5-5-nya 2 bulan udah BEP, udah langsung kita gas lagi ya. Gitu. Tapi kalau misalkan baru 1, ya berarti kita baru bisa nambah lagi 1. Kalau 2 berarti, kalau belum juga ya berarti belum. Itu. Karena memang sampai saat ini ya kita belum ada dan memang belum buka dana dari investor. Gitu. Kebanyakan brand atau usaha itu kan dia bisa ekspansi kemana-mana. Satu karena dana investor. Iya. Yang kedua karena franchise. Tuh. Nah, sedangkan kita nggak pakai 2 ini. Investor. Iya, investor kita belum buka karena memang kita nggak, ya kita sabar aja gitu. Nah, yang kedua franchise kita belum buka. Jadi 15 ini pure punya kita semuanya, bukan punya orang. Oke, selanjutnya apa ya? Di setiap cabang tuh ada berapa karyawan biasanya? Di setiap cabang itu ada 2 karyawan, 2 shift-shiftan. Gitu. Shift pagi karena satu shift itu 8 jam kerjanya. Dan juga di setiap area itu ada SPV sama asistennya. Itu untuk memastikan operasional harian itu berjalan. Dan sekarang baru ada 3 area. Berarti ya karena 15 ya. Ya. Jadi satu area itu 5 dibaginya. Iya, 51. Jadi setiap area punya SPP sama asisten buat kayak tadi nih. Nah, ini SPP tuh yang tadi. Oh, yang tadi. Nah, karena Ya. memang job desk dia selain yaitu memastikan operasional berjalan. Ya. Ketika stoknya habis ya harus restock lagi. Ya. Gitu. Sedangkan operasional di sini sudah tutup. Ini kan sampai jam 4 kalau di sini. Kalau dari sini ada bagian operasionalnya buat supply. Tuh. Tapi biasanya di luar kendali. Di sore kita udah supply dari operasional, ternyata stoknya menipis lagi. Gitu. Berarti lagi bagus penjualannya. Makanya SPP harus ngambil stok lagi. Tapi berarti tadi tuh restocknya agak sesuai data. Kan tadi restock kayak ngambil ulang, tapi kagak diinput dari data sini, dari data sini. Diinput. Diinput juga dari sananya. Itu dia pasti laporan. Oh, dia Dia laporan. pasti laporan ke admin input. Oh, enggak kirain inputnya dari sini input. Enggak. Karena kan adminnya udah pulang. Oh iya. Kalau adminnya, karena kalau untuk input itu kan bisa online. Kalau misalnya ada sisa itu gimana, Pak? Si SPP itu yang ngecek. SPP yang ngecek. Terus dia sambil ngecek aplikasi, dia sambil ngecek fisiknya. Soalnya balik lagi ke sini deh. Sampai balik lagi itu. Enggak. Jadi setiap area itu, ya saya belum jelasin tuh ya. Setiap area itu dia punya agen.
dia punya agen, dan di situ kita punya freezer. Oh iya. Tuh, nah kayak yang di Kalisuren tuh, Iya. dia kan nggak mungkin bolak-balik sini, Iya. Iya. ya kan? Nah dia kan ada freezer di sana, ada showcase di sana, jadi stoknya tuh di sana semuanya. Tuh, jadi yang anak-anak cabang yang lainnya itu ke agen Iya. baliknya. Oke, mungkin pertanyaannya cukup Pak. Terus dari imajinasi Bapak nih, yang dari web itu selain profil sama yang tadi tuh, menurut Bapak apa? Apakah ada imajinasi Kasih lain, ada bayangan lagi gitu. bayangan lain Apa ya? buat fiturnya gitu? Mungkin lebih ke ini kali ya, apa, kayak ingredients, komposisi lah, komposisi Oh, si iya. dimsum Oh gitu. itu, sambil ada fotonya, sambil ada Iya, bagus tuh. misalkan kalau di presentasi kandungan ayamnya itu 93%. 92%. Kalau kita ya, jadi 7% itu tepung. Iya, iya. Itu tepung dan bumbu-bumbu yang lain. Ya bisa itu kayak di web profil, kayak saat user ngeklik dimsum itu ntar ada penjelasan bahwa dimsum Ya. ini berapa persen mengandung ayam, itu bisa Tuh. ada. Dan biar customer yakin itu ya. betul, dia nambah trust dia. Sama apa namanya, gramasi per dimsumnya itu penting juga. Ya, itu penting. Itu pentingnya buat si reseller. Hmm. Si reseller itu orang yang buat ngejual lagi, itu pasti dia memperhatikannya gramasi. Karena wah ini gede apa enggak nih. Iya. Kalau dilihat termasuk yang besar kalau di sini, karena gramasi kita 38 39. Tapi kalau dari kubus bisa 40 ke atas gitu. Tapi kita ininya gramasinya 38 39. Nah ini Pak, buat apa, syarat atau administrasi mungkin ya? Kalau nama pimpinannya nih siapa Pak? Bapak sendiri apa istri mungkin, atau yang ada di NIB gitu? Ini nanti kalau saya lampirin nama PT bukan UMKM ya. Iya, bukan. Oh, ini nama pimpinan dulu Pak. Kalau ya pimpinannya sih saya. Pak Rama. Kalau Terus istri di situ apa lagi? nama lembaga. Berarti nama ini brand ya, aja ya. dimsum ya. Bisa aja. Terus alamatnya Pak? Alamat yang lengkap. Alamatnya Alamatnya yang sini apa gimana? yang di sini. Yang sini. Ya. Yang rumah produksi berarti ya. Iya, mau produksi. Lalu wilayahnya Kalau wilayah itu kayak ini aja Apa? Depok wilayah. Depok atau Bojong Sarinya? Kalau alamat kan secara dari bukan sejarah nomor titik alamat Iya. jalan kampung. Kalau wilayah nah ya alamat lengkapnya Pak. Alamat lengkap ya? Iya, di Maps ada kali ya? Ada di map. Oh, tinggal lihat Di di map Maps ada aja. ya, Jalan Al Arinah itu. Oke. Apa lagi? Ada nggak? yang kedua Yang mana? bukan nanti kan minta setujuan dari instansinya. Yang ini kan ada penanggung jawabnya, kan ada capnya. Ini ya. Iya. Penanggung jawab sama capnya gitu. Itu buat yang ke kampus ya? Hah? Buat yang ke kampus. Buat dari sini ke kampus. Iya. Dari sini ke kampus. Iya. Apa dari kampus ke sini? Kalau yang ini dari sini ke kampus, dari kampus ke sini.
Nah, dari kampus ini. Iya, Dit. Ya, kan kayak minta ngisi dulu nih sama pemimpinnya, terus nama lembaganya, nama ininya. Terus kita ke sono minta ininya apa? Tantangan ini foto di ini baru kita kasih ke kampus. Lalu dalam kamu lagi masuk ya? Oh ya udah, oke, sorry, maaf ya ganggu ya, saya salah berarti. Iya, saya sudah tanggung jawab Jadi nanti kita isi ini terus namanya, jaga nama kita terus ininya, semester. terus ini siapa yang tentang Tanggung jawab yang ini. Oh, ini Min. Yang di sini yang ada Itu nama sini. ada Di sini ada orderan Grab ya? di sini aku nantinya yang tantangan. Oke, berarti udah ya? Ya ada orderan Grab nggak itu? Cukup ya? Oh nggak ada. Ya, lo. Itu di situ ada si Utuy nggak? Dalam? Ini di sini.